Ya, Assalamualaikum. Kita hari ini di Universitas Andalas, Indonesia Association Public Administration di acara annual conference-nya dan alhamdulillah menjadi pembicara. Terima kasih banyak Bang Azri. Ayo, makasih. Ya Pak, Fadli Pak. Ya Pak. Ya Pak. Pak. Ustaz Fatih. Sangat fokus sekali terhadap pengembangan SDM karena memang dari dulu terkenal sebagai kota pendidikan, sehingga reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan kami. Kami datang ke KPK untuk betul-betul bagaimana menciptakan suasana yang cerdas dan berintegritas di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah di tahun pertama kami melaksanakan kegiatan asesmen. Jadi memang seluruh ASN ini kita panggil dan kita tes begitu ya keahlian dan juga bakatnya masing-masing sebagai sebuah komitmen. Kalau kita ingin mencap negara kita negara maju, peradaban atau budaya itu dulu yang harus difokuskan untuk betul-betul direformasi. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi landasan kami membuat visi misi Kota Padang Panjang bermarwah dan bermartabat. Siapa yang bermarwah dan bermartabat? Tentu manusianya. Jadi itu menjadi focal point dari pengembangan Kota Padang Panjang ini. Jadi visi Padang Panjang bermarwah bermartabat itu kalau bisa dilihat di misi ketiganya itu adalah reformasi birokrasi. Pendeknya itu adalah pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif. Nah, sesudah itu tentu komitmen kepala daerah ini sangat-sangatlah menentukan. Jadi saya selalu berbicara di forum-forum nasional, kadang-kadang ketika diundang begitu ya. Saya kok kurang kurang ini curhat sedikit Pak. Saya kurang pede kadang-kadang berbicara tentang reformasi birokrasi, tentang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Walaupun KSN alhamdulillah menganugerahi Kota Padang Panjang sangat baik di tahun terakhir saya, tapi waktu itu saya tidak bisa hadir. Kota Padang Panjang untuk implementasi kinerja ASN juga terbaik nasional. Ya, itu outcome yang kita dapatkan. Namun kenapa saya bilang saya tidak pede? Karena ternyata masyarakat itu sendiri mungkin tidak banyak yang ingin mendengarkan tentang bagaimana perjuangan kita di situ. Saya pernah menyampaikan kadang-kadang tidak menarik, karena masyarakat itu lebih menarik itu melihat Bapak kira-kira bantuan untuk kami apa, bangunannya apa, seperti apa. Hal seperti inilah yang kita coba bangun dari Kota Padang Panjang selama 5 tahun terakhir. Alhamdulillah seperti saya sampaikan, baik dari KSN, baik dari BKN Award, ya kita menjadi salah satu yang terbaik secara nasional di beberapa kategori yang saya sampaikan tadi itu. Nah, saya meyakini Bapak, apapun yang kita lakukan khususnya dalam reformasi birokrasi, inilah yang mengantarkan terhadap pencapaian-pencapaian selanjutnya. Saya selaku kepala daerah hanya sebagai pendorong, pemotivasi. Tetapi kalau ASN yang sudah menyadari bahwasanya tugasnya adalah pertama mengingatkan kepala daerah, kedua adalah merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Kadang-kadang di praktek di lapangan itu tidak terjadi gitu. Banyak juga yang belum menyadari, berpikiran, ayo sudahlah Bapak ini cuma 5 tahun, 5 tahun lagi akan berubah begitu ya. Yang seharusnya mindsetnya adalah visi misi yang dipresentasikan oleh kepala daerah ini kepada masyarakat melalui debat kampanye itu adalah visi misi kota kita selama 5 tahun ini dan harus saya realisasikan. Dan ASN birokrasi seharusnya orang yang juga bertanggung jawab untuk merealisasikan itu. Nah, saya meyakini birokrat ataupun juga ASN mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan itu. Kalau itulah dilakukan, saya yakin kepala daerahnya bagaimanapun, ya kan kadang-kadang nih raja-raja kecil ini bahaya juga Pak kalau salah-salah pilih. Kalau sistem kampanye kita tidak diawasi, ya ataupun juga masyarakat masih berkeinginan untuk ya pragmatis dalam memilih itu, sehingga tidak terpilih raja-raja kecil ini yang baik, sehingga ASN-nya pun juga dipaksa untuk berkubu-kubu, untuk berpolitik, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin under the table. Ini kan bahaya. Saya rasa ASN perlu menjadi garda terdepan untuk merealisasikan itu. Orang-orang yang seharusnya menjaga saya, tetapi kadang-kadang encourage supaya memfasilitasi celah-celah itu bisa terjadi begitu. Apa yang saya alami ya seperti jalan sendiri kadang-kadang. Nah, ini kan realitanya. Namun sekali lagi birokrat bisa menjadi garda terdepan. Bagaimana caranya? Tentu celah-celah ini yang bisa kita kontrol kan adalah birokrasi. Kalau kontraktor kan nggak bisa kita kontrol itu, ya. Ataupun pihak ketiga kan nggak bisa kita kontrol. Mereka pasti apapun untuk untungnya dicari lah. Tetapi setidaknya ada hukuman yang tegas ya, terhadap pembuat kebijakan ketika memang memfasilitasi celah-celah itu tumbuh dan berkembang.
Nah, saya rasa nawai itu penting. Nantilah dulu berbicara tentang pencapaian. Nawai itu penting. PPKM Award kita terbaik di Sumatera Barat. Kita kota layak anak kategori utama. Universal Health Coverage sudah kita laksanakan. BPJS gratis, BPJS ketenaga kerjaan pun juga sudah kita gratiskan. Semua pencapaian-pencapaian tersebut, alhamdulillah datang dengan sendirinya. Saya tidak mendorong, tetapi saya mengkondisikan birokrasi yang baik sehingga mereka bekerja dengan tulus dan mereka menghasilkan penghargaan-penghargaan ini. Innovation Government Award dari Kemendagri kita 2 tahun berturut-turut, nomor 3 dan nomor 6 di tahun 2021 dan 2023. Nah, salah satu landasan lagi adalah komitmen kita untuk membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, itu penting betul-betul dibukakan seluruh informasi kepada masyarakat. Ya. Apakah melalui forum keterbukaan informasi publiknya, apakah melalui media dan juga kanal-kanal informasinya, melalui rumah aspirasi kalau di Padang Panjang, sehingga masyarakat bisa menguliti. Ya, jadi bukan hanya inspektorat yang bekerja, bukan hanya BPK atau BPKP yang mengawasi kita, tetapi masyarakat pun juga mempunyai akses terhadap data sehingga mereka bisa langsung mengkritik. Karena ini sangat penting bagi kemajuan kita, karena revolusi 4.0, Internet of Things, masyarakat sebagai kolaborator, masyarakat sebagai penilai sendiri. Mereka harusnya mempunyai akses terhadap apakah itu bentuk layanan atau bentuk kritikan sehingga dapat direspon secepat mungkin oleh pemerintah. Begitu kompleksnya permasalahan kita pada saat ini. Ya. Jadi kalau kita lirik, haruslah kita selesaikan dari hulu ke hilirnya. Baik dari pertama proses kampanye, proses pemilihan, setelah itu proses kepala daerah ini betul-betul amanah dalam memilah-milih siapa ASN yang mereka tempatkan sesuai dengan keahliannya, menghargai kinerja mereka berbasiskan terhadap tentu pencapaian-pencapaiannya. Dan ini saya rasa bukan tugas kepala daerah saja, walaupun mungkin menjadi penanggung jawab terbesar, tetapi adalah penanggung jawabnya adalah kita bersama. Dengan begitulah nanti insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara maju, bukan maju di 1-2 bidang sektor, tetapi maju peradabannya. Demikian saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dekan, Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Ya, akhirnya sudah selesai menjadi pembicara. Alhamdulillah berlangsung dengan luar biasa. Terima kasih kepada IAPIA sudah mengundang, dan tentunya teman saya dari Universitas Andalas pun juga sudah memberikan kesempatan untuk berbicara di forum internasional ini. Terima kasih, salam.